Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau udah siap belajar, buka buku tema 5I di subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Materinya ada bahasa Indonesia ya, tentang bahasa yang digunakan dalam iklan, lalu IPA, penggolongan materi terdiri dari zat tunggal dan campuran, ketiga persatuan dan kesatuan dari mata pelajaran PKN, dan IPS tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang iklan. Iklan itu apa sih? Iklan itu biasanya mempromosikan suatu produk yang dijualkan atau mengajak seluruh masyarakat seperti melakukan protokol kesehatan, menjaga pola hidup, dan lain sebagainya. Biasanya juga iklan menggunakan bahasa yang mengajak, membujuk, itu lebih bersifat persuasif. Namun, kali ini kita akan membahas tentang iklan elektronik. Iklan elektronik adalah iklan yang menggunakan media elektronik. Apa saja sih jenisnya? Ada radio, ada televisi, dan ada internet. Kali ini kita akan membahas tentang iklan elektronik. Lalu ini adalah salah satu iklan radio ya. Jadi iklan radio itu kita dapat mengetahui informasi melalui audio atau suara. Lalu di sini ada iklan televisi, iklan yang dipublikasikan melalui televisi. Ini contohnya. Dan ada iklan internet, iklan yang dipublikasikan atau ditayangkan atau ditampilkan melalui situs internet. Bahasa yang digunakan dalam iklan, kalian perhatikan ini beberapa contoh ya. Contoh iklan yang ada di televisi, ada Yakult, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari ya, kayak gitu. Itu merupakan salah satu slogan. Jadi slogan itu rangkaian kata-kata yang menarik perhatian. Oh, berarti kalau seandainya kita minum minuman ini, maka usus kita baik. Nah, itu salah satu slogan. Begitupun dengan slogan ciptakan hari-hari tanpa kuman. Nah, ini merupakan salah satu slogan. Lalu apalagi sih contoh dari slogan? Rasa teh terbaik ada di pucuknya. Ini merupakan contoh dari slogan. Slogan adalah serangkaian kata-kata menarik perhatian. Lalu ada kalimat persuasif. Persuasif itu mengajak, mempengaruhi, membujuk. Jadi kalau seandainya kita mendengar slogan ini, tanpa sengaja kita ingin mencoba produk tersebut, kita ingin membeli produk tersebut. Dan ketiga, menggunakan subjek orang pertama, tunggal, atau jamak. Contohnya aku, saya, kami. Ini biasanya ada di iklan juga. Jadi seakan-akan orang yang mempromosikan iklan ini ya, atau artis atau figuran yang sedang menampilkan iklan ini, oh saya udah coba nih produk ini. Contohnya ya, yang ada di Instagram, contohnya seperti selebgram itu mempromosikan suatu produk. Oh enak banget nih makanan ini, yuk coba yuk, aku udah coba loh, yuk kamu harus coba. Nah, itu merupakan salah satu yang menggunakan subjek orang. Jadi walaupun itu ada di radio, ada di televisi, ada di internet, tiga bahasa ini umumnya sering dipakai dalam iklan. Selain dari bahasa iklannya, kita juga memperhatikan selain kaidah bahasanya, yaitu ada perhatian,
Perhatian ini tentang produk tersebut dari warnanya, tata letaknya, dan suara khusus. Lalu ada minat. Minat ini respon dari yang dibaca, didengar, dan dilihat. Oh, jadi kalau seandainya melihat produk itu, oh gitu ya produknya ya, oh mau beli. Nah, itu minat ya. Lalu keinginan itu memiliki dan menikmati produk. Kita udah dapet produknya, ternyata ini bakalan kita beli ulang gak ya? Atau ya cukup tahu aja gitu. Nah, ini keinginan. Lalu ada rasa percaya. Jadi dengan peragaan yang dibuktikan atau dengan kata-kata itu, jadi kita seakan kata selegram ini, kata artis ini, kata public figure ini, enak ini makanan ini, iya, ternyata rasanya enak. Nah, itu termasuk dari rasa percaya. Dan ini ada tindakan. Tindakan ini seperti membeli, ambil, menghubungi, merasakan. Ini merupakan tindakan langsung. Nah, ini selain yang ada di dalam kaidah bahasa ya, ada suatu perhatian, minat, keinginan, rasa percaya, dan tindakan. Lanjut, kalau seandainya kita minum es jeruk, itu enak banget kan, seger banget kan. Apalagi es jeruk itu dijual oleh misalnya idola kalian. Nah, kalian pasti pengen membelinya dan mencicipinya. Tanpa sengaja, itu merupakan komponen yang ada di dalam penggolongan materi di es jeruk tadi ya. Penggolongan materi ini terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Materi ini merupakan suatu yang menempati ruang dan memiliki sifat-sifat tertentu. Oke, lanjut kita ke zat tunggal. Zat tunggal adalah materi yang memiliki penyusun yang tidak mudah diubah atau memiliki komposisi yang tetap, yang terdiri dari dua, yaitu logam dan non-logam. Kalau logam itu ada emas, besi, dan perak. Sedangkan non-logam itu ada oksigen, nitrogen, karbon, dan hidrogen. Sekarang kita masuk ke campuran. Campuran itu terbagi menjadi dua macam, ada homogen dan heterogen. Untuk campuran itu materi yang disusun oleh beberapa zat tunggal baik berupa unsur atau senyawa dengan komposisi yang tidak tetap. Contohnya kalau di campuran homogen ada air, teh, dan gula, karena bagian penyusunnya tidak dibedakan. Sedangkan campuran heterogen itu terdiri dari es campur, jadi bisa dibedakan. Kenapa bisa dibedakan? Di dalam es campur itu ada buah, ada tapai, dan lain sebagainya. Kira-kira es jeruk yang dipromosikan atau dijual oleh idola kalian itu termasuk pengelompokan materi zat tunggal atau campuran ya? Jawabannya adalah es jeruk itu termasuk dari materi campuran homogen karena penyusunnya tidak dibedakan lagi, alias bisa larut seperti itu. Kita masuk ke persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan sehari-hari tentunya ada di keluarga, ada di lingkungan rumah ya, keluarga rumah. Ada juga lingkungan masyarakat dan ada juga lingkungan sekolah. Apa itu persatuan dan kesatuan? Jadi kalau menurut istilah, persatuan kesatuan itu berasal dari satu kata yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh, maka kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Sedangkan sehingga persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Adapun manfaatnya dalam membina suatu persatuan kesatuan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, ada di halaman 60, ada 6 poin yang bisa kalian baca.
Yang pertama, terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, seimbang. Kedua, pergaulan antar sesama akan lebih rukun dan akrab. Ketiga, terwujudnya sikap saling menolong dan saling membantu. Keempat, dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. Lima, pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar. Terakhir, pelaksanaan gotong royong akan berjalan lancar. Nah, setelah kita membahas tentang persatuan dan kesatuan di Indonesia, tentunya tidak lepas dari kegiatan ekonomi yang terdiri dari dua, ekonomi agraris dan ekonomi non-agraris. Ini adalah contoh kegiatan agraris ya. Ada pertanian, ada peternakan, ada industri perkebunan, ada perikanan. Sedangkan untuk kegiatan non-agraris itu ada perdagangan, ada perindustrian, ada pertambangan dan jasa. Setelah kita membahas tentang kegiatan ekonomi non-agraris, kita akan latihan soal. Yang pertama, tuliskan perbedaan slogan dan persuasif. Kedua, tuliskan penggolongan materi. Ketiga, tuliskan contoh kegiatan ekonomi agraris dan non-agraris di Indonesia. Keempat, tuliskan persatuan dan kesatuan yang kamu terapkan sehari-hari. Oke, 4 soal itu aja, kerjakan di buku tulis. Kalau ada pertanyaan silakan japri Ibu, kita akan diskusi bersama. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.